Saat ini kita sudah di penghujung acara, sudah ada Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum Habib, kami persilahkan Habib Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin para kiai semua yang hadir, para tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati para kiai yang hadir ya, dan juga para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surah Ali Imran, ayat ke-103, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, memberikan perintah kepada kita semua, seluruh orang yang beriman, kata Allah, kalau kalian ingin berpegang teguh kepada tali Allah itu, lakukan bersama-sama. Lakukan dengan berjamaah, lakukan dengan cara bersatu, ya. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai, ya. Kenapa? Ingat dulu kamu, wadhkuru ni'matallah alaikum, dikasih nikmat sama Allah. Dulu kalian itu cerai-berai, saling bermusuhan, gontok-gontokan, pecah belah, ya. Kemudian masing-masing saling menyerang. Kemudian fa'allafa baina qulubikum, sama Allah Subhanahu wa taala ditata sehingga kemudian menjadi bersaudara. Nah, dari ayat ini saya ingin kalau kita melihat yang hadir di sini para tokoh, ini semua saudara-saudara kita. Ada Buya Amir Syah ya, dari Majelis Ulama, ada Kiai Akil dari Kementerian Agama, ada Mas Lukman Edi dari PKB, ada Mas Egi, Masya Allah ya, pembela Muslim. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya tidak ada alasan untuk kemudian terus terjadi hal yang tidak bersatu ya kaum muslim ini. Aneh gitu ya. Nah, misalnya salah satu contoh di dalam hadis juga baginda Rasul SAW menyebutkan alaikum bil jamaah ya. Wa iyyakum bil furqah ya, wal furqah ya. Jadi hendaknya kalian semua itu bersatu, berjamaah ya, dan takutlah kalian terhadap perpecahan. Hadirin wal hadirat, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala anhu di dalam kitabnya Ar-Risalah ya, beliau menyampaikan bahwa hendaknya setiap muslim itu mengikuti jamaahnya para ulama ya. Dan oleh sebab itu, baik dalam urusan halal haram, dalam urusan taat sama Allah, itu harus mengikuti jamaahnya para ulama. Bukan dikatakan mengikuti ulama, mengikuti jamaahnya para ulama ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, maka setiap orang yang mengikuti jamaah para ulama, maka dikatakan dia selamat sebagai jamaah kaum muslimin. Kalau dia tidak begitu, maka dia dikatakan dia menyelisihi jamaah kaum muslimin. Ini Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Imam Ghazali dalam Al-Mustasya, itu beliau juga menyampaikan dari berbagai ayat hadis, kata beliau, hendaknya kita mendapatkan kesimpulan bahwa kaum muslimin kalau mau dia selamat itu berpegang kepada jamaah, kepada kelompok gitu ya. Jadi jangan cerai-berai, jangan pecah belah. Nah, hadirin wal hadirat, misalnya kembali ke masalah logo tadi ya, masalah logo halal. Kita kalau misalnya belajar bahasa Arab itu ada yang disebut dengan cara menulis atau khat. Ya, khat itu ada diwani, ada thuluthi, ada kufi, ada 7 macam. Ya. Dari apa yang saya pelajari, yang tadi disebutkan itu enggak termasuk dalam salah satu itu. Ya. Kalau kita baca dari kufi itu terbacanya bahkan haram. Ya. Bahkan pakar tafsir ya, Profesor Quraisy Shihab menyatakan itu halaka. Ya, jadi artinya rusak gitu ya, binasa gitu ya. Nah, jadi artinya kalau secara bahasa, secara pakar tafsir saja itu masih mukhtalaf, beda pendapat. Kenapa enggak kita cari yang disepakati oleh para ulama? Kalau ulama aja sepakat, itu masyarakat akan sepakat gitu ya. Jadi terlepas dari saya tidak mengomentari soal inovasinya, saya pikir niatnya baik ya. Kemudian keinginannya juga baik ya. Nah, tetapi hendaknya kita mendengar juga masukan dari masyarakat ya. Seringkali misalnya dikatakan kalau orang mengkritik intoleran. Orang yang nggak nerima kritik intoleran juga itu namanya. Ya. Kalau udah banyak yang memberikan masukan. Saya ini di Instagram ya 1,1 juta followers ya. Itu ketika saya itu banyak komennya itu, Habib balikin aja ke yang sebelumnya. Sebelum saya bukannya orang yang berkompeten untuk itu.
Tapi artinya saya ingin menyampaikan, ini aspirasi ya dari masyarakat yang menyampaikan, itu susah dibaca. Ulama aja susah bacanya, ya apalagi masyarakat. Jadi bukan karena inovasinya, bukan karena niat baiknya, tapi bagaimana kita kembali kepada hal yang disepakati, ya sehingga tidak kemudian menimbulkan beda pendapat. Lalu kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan ya bahwa majelis ulama itu adalah hal yang mesti ada. Ya, kenapa? Di luar negeri ada semua. Ya, Mesir ada Darul Ifta Al-Misri ya. Saudi ada Lajnah Daimah ya. Amerika ada American Muslim Council. Semuanya ada. Ya, jadi kalau ada tadi misalnya, wah ini bubarkan aja majelis ulama, enggak bisa seperti itu. Oh, tanggung sudah ada NU, ada Muhammadiyah. Itu beda, itu satu madhab, satu manhaj. Kalau di majelis ulama itu gabungannya, kita perlu tahu majelis ulama itu gabungan semua ormas Islam. Ya. Sehingga apa? Dia merepresentasikan 4 mazhab. Ya. Beda, nggak bisa digantikan dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan Rabithah Alawiyah, dengan Al-Irsyad atau yang lain-lain nggak bisa. Ya. Nah jadi kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan tadi, yuk kita bersatu. Ya, cara bersatu bagaimana? Kita menghilangkan hal-hal yang kira-kira menimbulkan beda pendapat, perselisihan, ketidakkompakan, suudzon di kalangan masyarakat. Kita kembali hal yang disepakati. Ya, supaya masyarakat ini tenang tentram. Ya, saya yakin semua niatnya baik. Ya karena niat baik itu, yuk kita bersatu, yuk kita bersama, yuk kita jangan menimbulkan hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Ya kembali kepada hal yang disepakati. Tadi saya sepakat, ya kita kembali kepada yang sebelumnya itu lebih mudah untuk dibaca. Ini masukan untuk ke depan. Ya, saya kira mungkin demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib Nabil Al-Musawa, Bang Edi Sujana, Pak Amir Satambunan, dan juga budayawan Mbah Sujiwo Tejo tadi. Terima kasih juga Pak Akil, terima kasih juga Bang Lukman Edi. Kita kembalikan lagi ke pemerintah bagaimana setelah mendengar berbagai aspirasi dari masyarakat. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di Catatan Demokrasi. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.